كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, para asatidzah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia terkejut walaupun setelah berpikir sejenak mungkin kembali sadar bahwa ini bukan hal yang mengejutkan. Terutama bagi kaum muslimin. Peristiwa kudeta, peristiwa pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia, bahkan diiringi dengan pembantaian dan pembunuhan terhadap kaum muslimin, kembali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sementara melaksanakan ibadah puasa. Kudeta ini sendiri disebut oleh mereka yang melakukannya sebagai jalan tengah, sebagai upaya yang disebut mereka win-win solution. Tetapi sejarah mencatat bahwa kaum sekuler ketika menghadapi kaum muslimin selalu menawarkan jalan tengah yang sebetulnya adalah untuk kepentingan mereka. Saya dibatasi waktu karena itu tidak ingin menguraikan itu lebih lama. Yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya peristiwa kudeta di Mesir dan pembunuhan bagi kaum muslimin termasuk di bulan Ramadan ini di sana bukan persoalan baru bagi kita kaum muslimin. Al-Quran sudah menceritakannya, dan begitulah kaum kufar, baik langsung atau menggunakan tangan-tangan munafikin yang sekarang bisa berbaju orang-orang sekuler, liberal dan lain sebagainya. Mereka selalu hanya punya dua pilihan terhadap orang beriman. Yang pertama, mengajak mereka kembali kepada kekufuran. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka ingin sekali kalian kembali kafir sebagaimana mereka juga telah menjadi kafir. Fatakununa sawa, agar sama. Ini rahasia dari Allah SWT. Orang kafir itu tidak suka Islam, tapi di hati kecil mereka cemburu kepada orang beriman. Sebab dalam hati mereka jangan-jangan mereka benar, nanti di hari kiamat kita neraka, mereka di surga. Maka mereka ingin kita juga kembali kafir. Tapi kalau itu tidak bisa, maka mereka cuma punya pilihan kedua. Terutama kalau mereka punya kekuatan, dan mereka tidak akan pernah sedikit pun membiarkan kesempatan bila ada kekuatan, kecuali menempuh yang kedua, yakni menghancurkan kaum muslimin. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Itu adalah hal-hal yang akan selalu mereka lakukan. Apalagi bagi orang-orang yang beriman yang ingin melaksanakan Islam secara kafah. Sesungguhnya mereka marah kepada kaum muslimin walaupun kita hanya salat.
walaupun hanya salat. Seperti yang diberikan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Syuaib. Tetapi kalau belum berkaitan dengan Islam kafah, mereka kadang-kadang masih menunggu waktu. Tetapi kalau sudah menuju Islam kafah, maka mereka akan segera melakukan tindakan. Sebab mereka tahu, bila Islam kafah ini ditegakkan, maka mereka tidak bisa lagi mengembangkan kekufuran mereka dan hawa nafsu mereka. Walaupun sesungguhnya ajaran Islam yang sempurna adalah ajaran yang menjamin rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta dan bagi semua manusia. Ini kenyataannya. Padahal Islam kafah yang landasannya adalah kekuasaan Islam atau politik Islam adalah mutlak bagi kaum muslimin. Hari ini begitu nampaknya Islam menuju kepada kesempurnaan akan ditegakkan atau Islam kafah, maka mereka segera untuk menghentikannya, seolah-olah ingin mengubur di tempat kelahirannya atau di waktu kelahirannya sebelum terlanjur menjadi besar. Tetapi rahasia Allah Subhanahu wa taala, kalau Islam ini sudah akan menang dan kekufuran sudah akan hilang, maka tidak ada yang bisa menghentikan kebenaran ini, kemenangan Islam ini, kekuasaan Islam ini, hatta Amerika sekalipun. Takbir, Allahu Akbar. Yakinlah itu. Bahkan boleh jadi mereka mempercepat kejatuhannya. Seperti kejadian ketika orang Quraisy mempercepat keruntuhan mereka. Perjanjian Hudaybiyah memberi kesempatan 10 tahun orang-orang Quraisy untuk konsolidasi. Tapi 3 tahun mereka berkhianat, membantai satu kabilah yang bersekutu dengan Nabi SAW, dan itu adalah akhir daripada Imperium Quraisy dan terjadi Fathu Makkah. Saya yakin apa yang terjadi di Mesir dan Syria sebelumnya ini juga insya Allah dalam rangka mempercepat kejatuhan Imperium Amerika. Allahu Akbar. Tanda-tandanya semakin jelas. Khusus berbicara Syria, Bapak dan Ibu jangan lupa, walaupun kita sangat sedih, siang malam kita menangis dengan ratusan ribu korban, termasuk kemarin masjid dan rumah-rumah dihancurkan, tapi di balik kesedihan harus ada optimisme, harus ada senyuman. Sebab Bapak dan Ibu perlu tahu, sekian puluh tahun, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun, kaum muslimin memimpikan ada ardul jihad di dekat Palestina. Sudah lama dimimpikan. Apalagi setelah tahun 67, orang Arab tidak punya jalan lagi masuk ke Palestina. Walaupun hati terbakar, hati jadi sakit dengan kebiadaban Israel. Tidak ada jalan ke sana. Semua perbatasan negara Arab ditutup untuk masuk ke Israel. Jangan bawa senjata, asal KTP Muslim apalagi Arab tidak bisa masuk ke sana. Sekarang rezim Syiah yang tentu saja di belakang mereka juga adalah kaum kufar membuka medan jihad di Syria. Ini mudah-mudahan rubba darratin nafi'ah, sesuatu yang buruk tapi membawa manfaat, dan mudah-mudahan seperti firman Allah SWT, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sekarang sudah lebih daripada 4.000 mujahidin Arab ada di Suriah, yang kalau selesai urusan Syria, saya yakin mereka akan segera menyeberang ke Palestina insya Allah. Dan saya kira kaum muslimin Indonesia juga tidak mau ketinggalan bila ada kesempatan emas masuk ke Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa dari pendudukan durjana Israel Yahudi. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Untuk itu, dalam kaitannya dengan peristiwa Mesir, Syria, termasuk Myanmar yang dekat ini, saya dalam tabligh akbar ini menyampaikan, yang pertama yang segera harus dilakukan adalah
doa-doa kita kepada mereka. Yang kedua, memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan taubat kita bisa mendapatkan kemenangan. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan yang ketiga, ya ini saya harus berbicara cepat-cepat karena waktunya sudah habis, adalah mari jangan berhenti melakukan pembinaan intensif. Pembinaan untuk melahirkan kader-kader kita, terutama para pemuda yang siap bukan saja mati dalam Islam, tapi juga hidup dengan syariat Islam. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih pada para pemuda yang berinisiatif hari ini. Ini mubadarah yang penting. Kita harapkan semakin banyak pemuda yang peduli dengan masalah kaum muslimin. Saya minta izin hanya setengah menit membacakan pernyataan Wahdah Islamiyah sebagai satu ormas terhadap peristiwa Mesir. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sikap resmi sebuah ormas di Indonesia. Pernyataan sikap, Ramadan berdarah di Rabi'ah Al-Adawiyah. Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di bulan suci ini di Rabi'ah Al-Adawiyah, Kairo, Mesir, Sabtu 27 Juli 2013 dini hari. Ketika militer dan polisi tiba-tiba menyerang para demonstran, sedikitnya 66 orang wafat di tempat dan 61 lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Mereka terbunuh oleh senjata aparat keamanan Mesir. Ribuan lainnya menderita luka berat dan ringan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, peristiwa yang sangat memilukan tersebut, maka pengurus Wahdah Islamiyah merasa perlu untuk mengeluarkan himbauan dan pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, mengutuk keras tindakan kekerasan dan kezaliman ini, apatah lagi ketika dilakukan dalam bulan suci Ramadan yang seharusnya dihormati dan dihargai. Kedua, menyatakan rasa prihatin dan sedalam-dalamnya terhadap korban dan keluarganya, seraya mendoakan agar mereka dikuatkan menghadapi musibah ini. Yang ketiga, menghimbau secara khusus pemerintah Indonesia untuk mengambil peran yang jelas dan tidak mengambang dalam masalah ini. Hendaknya diingat bahwa kita memiliki hubungan historis dengan negara dan rakyat Mesir yang tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, meminta dengan sangat agar pemerintah negara-negara muslim memberikan perhatian pada masalah yang sangat kritis ini, termasuk tragedi yang menimpa kaum muslimin di Suriah dan Myanmar, dan segera melakukan langkah-langkah konkret menghentikan kekerasan dan kezaliman yang telah membuat luka parah pada kemanusiaan kita. Yang terakhir, mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk aktif memberikan dukungan serta pada upaya-upaya menghentikan kekerasan dan kezaliman ini, seraya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar segera memberikan pertolongannya pada kaum muslimin yang terzalimi. Demikianlah pimpinan Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.